A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 dengan keilmuan dasar dengan dosen Ibu Mima Nizmah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang memahami bumi dalam alam semesta. Perkenalkan, nama saya Prastia Saputri dengan NPM 2023 1450095. Saya Freni Manalu dengan NPM 145000895. Perkenalkan, nama saya Wawan Wahdiat, NPM 2023 145000901. Kita simak videonya teman-teman. Ya sampai habis ya. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang 1. Bumi sebagai planet, yang kedua, struktur bumi, yang ketiga, pembentukan benua dan samudera, yang keempat, evolusi alam semesta. Menurut kalian, bumi itu dari bahasa apa sih? Kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta, bumi, yang berarti tanah. Bumi juga tergolong dari planet kebumian yang umumnya terdiri dari bebatuan. Bumi merupakan planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya juga planet yang memiliki makhluk hidup di dalamnya loh. Hidrosfernya yang cair adalah khas di antara planet bumi dan salah satu planet yang memiliki lempeng. Bumi juga disebut sebagai planet biru, dikarenakan sebagian besar permukaan bumi itu merupakan lautan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaan paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Ketika mengelilingi matahari dalam suatu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali, yang menciptakan 365,26 hari matahari atau 1 tahun sideris. Perputaran pada sumbunya miring 23,4 derajat dari serenjang bidang orbit yang menyebabkan perbedaan musim di permukaan bumi dengan periode 1 tahun tropis atau 365,24 hari matahari. Mari kita simak dan bahas. Atmosfer bumi juga sangat berbeda dibandingkan planet-planet lain loh guys, karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang hanya menghasilkan sekitar 21% oksigen. Bumi juga hanya memiliki 1 satelit, 1 bulan, dan bahkan ia merupakan satu-satunya satelit yang terbesar di dalam tata surya. A. Teori tentang kejadian bumi menurut para ahli. 1. Teori Laplace. Teori ini mengatakan bahwa sistem tata surya ini terbentuk dari kondensasi massa kabut dan gas yang panas. Pada proses ini, massa gas dari pusat massa tidak ikut tertarik ke arah pusat. Setelah mendingin, pusat massa menjadi bintang atau matahari dan massa tertinggi yang menjadi planet. 2. Teori Chamberlain dan Moulton. Teori ini mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari 2 massa yang saling berdekatan dan tarik-menarik. Akibatnya dari kedua massa terlepas dan setelah mendingin terbentuklah benda padat atau planet esimal. Tiga. Teori Jahn dan Jeffries. Teori ini mengatakan bahwa bintang-bintang besar yang jauh lebih besar dari matahari memiliki gaya tarik yang kuat. Akibatnya terjadi gelombang pasang yang menyerupai gunung yang sangat tinggi. Gas yang sangat panas selanjutnya mengalami pemadatan, kemudian pecah menjadi benda-benda tersendiri yang disebut dengan planet. 4. Teori Fred Hoyle. Teori ini memiliki pendapat bahwa dahulu ada 2 bintang di dalam tata surya yang hampir sama loh ukurannya. Kedua bintang ini berdekatan dan salah satunya meninggalkan serpihan-serpihan kecil yang terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak. Serpihan ini pun bergerak mengelilingi bintang yang tidak meledak tersebut. Rotasi bumi.
Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari atau 24 jam, yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Waktu yang dibutuhkan bumi saat berputar di porosnya sekitar 23 jam 56 menit. Posisi miring saat berotasi disebabkan karena bumi ditabrak oleh bongkahan luar angkasa atau meteorit yang ukurannya hampir seperti ukuran planet Mars. Akibat dari rotasi bumi akan terjadinya siang dan malam, membelokkan arah angin dan arus laut, gerak semu matahari, membentuk zona waktu yang berbeda, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Nah, sekarang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain perputaran bumi pada porosnya, atau disebut rotasi bumi, kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari. Sepanjang bumi berevolusi, rotasi bumi tidak selalu tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan berosilasi dengan kemiringan yang membentuk sudut hingga 23,50 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan garis khatulistiwa. Akibat dari revolusi bumi: 1. Adanya gerak semu matahari. 2. Acuan sebagai pembuatan kalender Masehi. Yang ketiga, membuat pergantian musim. Nah, di sini ada gambar revolusi bumi. Ini contohnya. Nah, setelah ini akan ada ilustrasinya. Mohon disimak ya teman-teman. Hai Bol, kamu lagi ngapain? Lagi main gasing nih. Lihat deh, motornya bagus kan? Wah, jadi ingat yang kita pelajarin di kelas tadi tentang rotasi dan revolusi bumi. Oh, bener juga. Kayak gasing, bumi berputar pada porosnya. Namanya rotasi bumi. Kalau nggak salah, karena bumi berotasi, jadi ada siang sama malam. Bagian bumi yang kena sinar matahari mengalami siang, kalau yang nggak kena sinar matahari mengalami malam. Tapi kita nggak bisa lihat rotasi bumi. Yang kita lihat itu namanya gerak semu harian. Oh, maksudmu gerakan yang membuat benda langit kelihatan bergerak ya? Iya, contohnya gerakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Makanya kita bisa tahu bumi berotasi dari timur ke barat. Oh iya, ada satu lagi loh akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya perbedaan waktu. Jadi, ada 3 bagian waktu di Indonesia, Bol. Ada WIB, WITA, dan WIT. Kalau perbedaan waktu di seluruh dunia, gimana Pipo? Bujur 0 derajat di kota Greenwich, Inggris, menjadi patokan pembagian waktu di dunia. Contohnya, kalau di Jakarta jam 7 pagi, di London masih jam 1 malam. Kalau revolusi bumi memerlukan waktu 365 hari untuk 1 kali putaran. Revolusi bumi memengaruhi perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Kalau daerah di sekitar garis khatulistiwa, nggak terlalu terasa sih perubahan musimnya. Selain musim, ada lagi gak yang berubah? Ada, Bol. Waktu posisi bumi bagian utara jauh dari matahari, daerah itu mengalami musim dingin, dan siang harinya kurang dari 12 jam. Sebaliknya, waktu bumi bagian utara dekat dengan matahari, daerah itu mengalami musim panas, dan siang harinya lebih dari 12 jam. Nah, itu dia ilustrasi tentang rotasi dan revolusi. Simak penjelasan selanjutnya yuk. Kalian tahu nggak sih struktur bumi itu ada berapa? Terus ada apa aja? Nah, struktur bumi itu ada 3. Yang pertama, kerak bumi. Yang kedua, mantel bumi. Yang ketiga, inti bumi. Struktur yang pertama, ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusunan kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkatkan seiring kedalamannya kerak, dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer.
Litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Struktur yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Mantel bumi memiliki tebal 1800 mili. Mantel bumi terdiri dari matahari yang berfasa cair. Sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Struktur yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Tebal inti dalam 815 mil, sedangkan luar 1360 mil. Berat jenis inti bumi bagian luar yang disusun oleh material kaya besi yang cair sama dengan berat jenis dalam keadaan cair. Karena inti bumi bagian dalam disusun oleh material kaya besi yang padat, maka batas antara ini, bumi bagian luar dengan bumi bagian dalam, mempunyai temperatur sama dengan titik lebur besi pada tekanan di tempat tersebut. Sekarang lapisan bumi dalam kimia. Lapisan bumi dalam kimia itu ada 4: atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Selanjutnya ada lapisan bumi dalam kimia. 1. Atmosfer merupakan lapisan bumi yang memiliki sejumlah fungsi penting, yakni untuk melindungi bumi dari benda angkasa yang jatuh, menjaga kestabilan suhu udara di bumi, serta mengatur siklus cuaca dan iklim di bumi. Ketebalan lapisan atmosfer diprediksi bisa mencapai 1000 km. Dengan tebalnya lapisan tersebut, atmosfer terbagi lagi ke dalam 5 kategori. Ada troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dan paling dekat dengan permukaan bumi yang berada di ketinggian hingga 12 km. Lapisan ini memungkinkan manusia untuk bisa bernapas. Stratosfer merupakan lapisan udara yang terdapat lapisan ozon. Lapisan stratosfer terletak di ketinggian 12-50 km. Mesosfer berfungsi untuk menyalurkan gelombang radio sebab memiliki muatan listrik. Mesosfer berada di ketinggian sekitar 50-70 km. Termosfer disebut juga sebagai ionosfer karena terjadi proses ionisasi antara molekul dan atom yang bergesekan dengan plasma matahari. Termosfer memiliki ketinggian sekitar 70-400 km. Eksosfer merupakan lapisan paling terluar atmosfer yang membentang di angkasa. Lapisan ini berjarak 800-3000 km dari permukaan laut. Di sini ada contoh lapisan bumi dalam kimia sesuai dengan urutannya. 2. Hidrosfer. Lapisan bumi yang cair yang menutupi 71% permukaan bumi dengan kedalaman rata-rata 4000 meter. Lapisan bumi ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sedikit informasi, komposisi bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. 3. Litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar bumi yang terdiri dari bebatuan. Lapisan ini terbentuk lempengan yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergerakan benua. Secara umum, litosfer terdiri dari 2 bagian, yakni litosfer atas dan litosfer bawah. Perlu diketahui, litosfer atas merupakan daratan sementara litosfer bawah adalah lautan. 4. Biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, biosfer turut mencakup udara, daratan, air, dan keseluruhan ekosistem di muka bumi. Lalu, di lapisan ini juga atmosfer, hidrosfer, dan litosfer
saling berinteraksi. Ini merupakan contoh dari lapisan bumi dalam kimia secara garis besar. Yang ketiga ada pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk dari proses geologi yang disebut tektonika lempeng. Proses ini melibatkan pergerakan lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Ketika dua lempeng bertemu, salah satu lempeng dapat menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang disebut subduksi. Proses ini menghasilkan pembentukan pegunungan, palung laut, aktivitas vulkanik. Selain itu, ketika dua lempeng bertemu, mereka dapat saling mendorong menjauh satu sama lain dalam proses yang disebut divergensi. Proses ini menghasilkan pembentukan rift valley dan pembentukan samudra baru. Tektonika lempeng adalah teori yang menjelaskan pergerakan lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Lempeng-lempeng ini terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Ada beberapa jenis batas lempeng, termasuk batas konvergen, di mana dua lempeng bertemu, batas divergen, di mana dua lempeng menjauh satu sama lain, dan batas transform, di mana dua lempeng bergeser melewati satu sama lain. 6 lempengan utara di bumi: lempengan Amerika, Afrika, Eurasia, India, Australia, dan Pasifik. Ketika dua lempeng bertemu di atas konvergen, ada beberapa skenario yang dapat terjadi. 1. Subdukasi. Salah satu lempeng menyusup di bawah lempeng lainnya. Ini biasanya terjadi ketika lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua. Lempeng samudra yang lebih padat akan menyusup di bawah lempeng benua yang lebih ringan. Proses ini menghasilkan pembentukan palung laut dan aktivitas vulkanik di sepanjang pasisir benua. 2. Pembentukan pegunungan. Ketika dua lempeng benua bertemu, kedua lempeng tersebut dapat saling mendorong, menghasilkan pembentukan pegunungan. Contoh dari ini adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk dari tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Bisa dilihat di gambar ini, inilah bentukan dari lapisan bumi dan lempeng-lempengnya. Yang terakhir ada evolusi alam semesta. Disebutkan bahwa teori terkini yang didukung bukti adalah teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dengan ledakan besar sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Semua materi dan energi di alam semesta terkonsentrasi pada titik tak berdimensi, dengan kepadatan tak terhingga. Ledakan tersebut melibatkan seluruh alam semesta dan akibatnya, alam semesta mulai mengembang. Materi pertama yang terbentuk adalah hidrogen, yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya bintang dan galaksi. Unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi terbentuk melalui fusi nuklir di bintang. Material bumi diyakini berasal dari debu dan gas antar bintang. Galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan perluasan ruang itu sendiri. Analogi adonan roti yang mengembang digunakan untuk menggambarkan keadaan awal alam semesta dan perkembangannya. Maka dari itu, penting untuk kita menyadari bahwa pengetahuan kita itu hanya sedikit terbatas pada ruang, alam, dan semesta. Kita juga tidak dapat menyelidiki apa yang ada di luarnya. Bukti perluasan alam semesta dapat diperoleh melalui observasi astronomi radio, khususnya deteksi radiasi latar kosmik. Nah teman-teman, udah ada gambaran belum tentang bumi alam semesta? Kalau sudah, sekian paparan tugas dari kelompok kami.